Ini pengumuman penting. Hari ini diumumkan atas arahan Bapak Presiden, atas perintah Bapak Presiden. Tolong hari Rabu diumumkan harga pupuk turun 20% berlaku mulai hari. Ini adalah berita gembira. Tahun kedua, masuk tahun kedua pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Kami umumkan, tolong seluruh yang hadir pada hari ini, PPR, Babinsa, seluruh yang hadir dicatat baik-baik. Dan nanti, manakala ada yang naikkan harga pupuk, akan izinnya dicabut dan diproses hukum. Ini harus kita kawal. Kami tolong dicatat dengan baik, urea dari Rp2.250 per kilo menjadi 1.800, turun 450 per kilogram seluruh Indonesia. Hitungan persak urea ini dari 112.500 turun menjadi Rp90.000 per sak. Ini adalah. Kemudian NPK 2.300 menjadi 1.840 per kilogram. Per sak NPK Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak. Ini berita baik untuk petani seluruh Indonesia. 160 juta warga petani kita menanti berita ini. Karena yang terjadi sebelumnya puluhan tahun adalah tiap tahun naik atau tiap 2 tahun. Sekarang turun karena hasil efisiensi yang merupakan gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia. Di tengah riuh rendahnya berita politik dan ekonomi, sebuah pengumuman dari Istana Negara menarik perhatian, khususnya bagi mereka yang hidupnya bergantung pada tanah dan cuaca. Presiden mengumumkan kebijakan yang terdengar seperti musik merdu di telinga para petani. Harga pupuk bersubsidi dipangkas sebesar 20%. Sebuah kebijakan yang, di atas kertas, adalah jawaban atas doa jutaan petani yang selama ini tercekik oleh biaya produksi yang terus meroket. Kabar ini menyebar cepat, dari pematang sawah di Jawa hingga kebun-kebun di luar pulau, membawa harapan akan musim panen yang lebih sejahtera dan dapur yang lebih mengepul. Namun, di balik optimisme yang membuncah, sebuah pertanyaan kritis tak bisa dihindari dan harus dilontarkan dengan lantang. Apakah janji manis ini akan benar-benar terasa hingga ke tangan petani paling kecil di pelosok negeri? Ataukah kebijakan ini justru membuka celah baru, menciptakan arena permainan yang lebih canggih bagi para tikus koruptor? Bagi seorang petani, pupuk adalah nyawa kedua setelah air. Ia adalah nutrisi yang menentukan apakah bulir padi akan berisi atau hampa, apakah buah akan ranum atau kerdil. Selama bertahun-tahun, harga pupuk yang tinggi menjadi beban yang menekan pundak mereka. Maka ketika pemerintah mengumumkan penurunan harga sebesar 20%, itu bukan sekadar angka statistik. Itu adalah angin segar yang berhembus di tengah ladang yang kering, memberikan harapan nyata bagi perbaikan kesejahteraan yang selama ini hanya menjadi angan-angan. Secara langsung, penurunan harga ini berarti penghematan biaya produksi yang signifikan. Bayangkan seorang petani kecil di Karawang yang biasanya menghabiskan Rp2 juta untuk pupuk dalam satu musim tanam. Dengan diskon 20%, ia bisa menghemat Rp400.000. Angka ini mungkin terdengar kecil bagi masyarakat urban, tetapi bagi keluarga petani, bisa berarti tambahan modal untuk membeli benih unggul, biaya sekolah anak yang tertunda, sekadar persediaan beras yang lebih aman, hingga musim panen berikutnya. Penghematan ini, jika dikalikan dengan jutaan petani di seluruh Indonesia, berpotensi meningkatkan daya beli di pedesaan secara masif. Lebih jauh lagi, kebijakan ini membuka akses bagi petani yang selama ini terpinggirkan. Petani gurem yang menggarap lahan sempit seringkali terpaksa mengurangi dosis pupuk karena keterbatasan modal. Dengan harga yang lebih terjangkau, mereka kini memiliki kesempatan untuk memberikan nutrisi yang cukup. Ini bukan hanya soal meningkatkan hasil panen per individu, tetapi juga soal keadilan agraria.
di mana petani kecil pun diberi kesempatan yang sama untuk mencapai produktivitas maksimal. Pada akhirnya, dampak positif ini akan beresonansi hingga ke tingkat nasional. Peningkatan produktivitas di tingkat petani secara agregat akan memperkuat ketahanan pangan negara. Ketergantungan pada impor pangan dapat dikurangi secara bertahap. Dengan kata lain, kebijakan penurunan harga pupuk ini, jika berhasil, adalah investasi strategis untuk kedaulatan pangan bangsa. Sebuah langkah kecil di tingkat kebijakan yang bisa menghasilkan dampak raksasa di lumbung-lumbung padi nasional, memastikan bahwa makanan tersedia cukup untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun, perjalanan pupuk murah adalah sebuah jalan yang terjal, penuh lubang, dan rawan begal. Harga resmi yang ditetapkan pemerintah seringkali hanya menjadi angka indah di atas kertas. Di lapangan, petani dihadapkan pada kenyataan pahit, kelangkaan stok, antrean panjang, dan birokrasi yang berbelit-belit. Masalah klasik ini, pupuk seringkali datang terlambat, melewati masa pemupukan yang krusial, atau bahkan tidak datang sama sekali. Salah satu akar masalahnya, RDKK yang seharusnya menjadi data acuan, seringkali tidak akurat. Ada nama-nama petani yang sudah tidak aktif, ada petani baru yang kesulitan, dan ada pula dugaan petani fiktif. Ketidakakuratan data ini menciptakan kekacauan, distributor dan pengecer bingung, ujungnya petani paling membutuhkan jadi korban. Tanpa perbaikan fundamental, harga murah hanya akan memperparah perebutan stok. Masalah kedua adalah logistik, terutama untuk wilayah di luar Jawa dan daerah terpencil. Biaya transportasi sangat tinggi. Terkadang biaya angkut ini secara tidak resmi dibebankan kepada petani. Infrastruktur yang kurang memadai semakin mempersulit proses distribusi. Pupuk bisa menumpuk di gudang kabupaten sementara petani di desa-desa kehabisan stok. Labirin birokrasi, syarat dokumen rumit, membuka ruang bagi praktik pungutan liar. Oknum menawarkan jalur cepat dengan imbalan menggerogoti manfaat yang seharusnya utuh untuk petani. Pertanyaannya bukan lagi apakah korupsi akan terjadi, tetapi di mana, bagaimana, dan siapa pelakunya kali ini. Di balik masalah distribusi dan birokrasi, mengintai hantu lama yang sulit diberantas, korupsi pupuk bersubsidi. Praktik culas ini memiliki berbagai modus operandi yang seolah tak lekang oleh waktu. Mereka terus berulang dari ke tahun, aktor berbeda tetapi pola sama. Modus paling umum, penyelewengan kuota. Alokasi pupuk sesuai RDKK dialihkan atau bocor ke pasar bebas. Pupuk bersubsidi dijual dengan harga non-subsidi, memberi keuntungan berlipat bagi pelaku. Modus kedua, pengecer menjual di atas harga eceran tertinggi. Dengan dalih stok terbatas atau biaya tambahan, pengecer nakal memaksa petani membayar lebih. Terlihat kecil per kasus, tapi serentak di ribuan kios, angkanya sangat besar. Modus terstruktur, manipulasi data. Nama petani palsu penggelembungan luas lahan. Dengan data fiktif, mereka mencairkan kuota besar, lalu menjual ke industri, perkebunan besar, atau pasar gelap. Modus ini sulit dideteksi tanpa audit lapangan. Pungutan liar juga klasik, biaya administrasi, bongkar muat, atau uang terima kasih. Nilai bervariasi per karung, namun menaikkan harga efektif bagi petani. Semua ini bukti banyak celah di sistem. Tanpa penegakan hukum tegas dan sanksi yang memberi efek jera, hantu-hantu ini akan terus bergentayangan. Kebijakan penurunan harga 20% menciptakan disparitas harga lebih lebar antara pupuk subsidi dan non-subsidi. Celah keuntungan ini berpotensi melahirkan modus baru. Pemain lama beradaptasi, pemain baru melek teknologi muncul. Pupuk bersubsidi dikemas ulang dengan merek baru, dijual sebagai semi-premium sedikit di bawah non-subsidi. Petani yang tidak jeli terkecoh, membayar lebih untuk pupuk subsidi terselubung. Dengan digitalisasi kartu tani dan aplikasi, oknum bisa meretas atau memanipulasi sistem. Akun petani fiktif, transaksi penebusan palsu, lalu pupuk fisik mengalir ke pasar gelap. Jejak digital pun bisa dimanipulasi. Inovasi kebijakan versus inovasi korupsi. Koruptor sering selangkah lebih maju. Potensi kartel logistik lokal, oknum distributor dan pengecer berkolusi menaikkan biaya angkut. Mereka menciptakan narasi biaya tinggi dan melembagakan pungutan liar seolah komponen resmi. Akibatnya, harga efektif kembali mendekati harga lama. Manfaat diskon menguap ke kantong kartel. Perlu diwaspadai politisasi pupuk, pasokan ditahan, atau dibagi selektif sebagai komoditas politik, merusak demokrasi dan petani lain. Sejarah penegakan hukum mencatat kasus-kasus korupsi pupuk, bukti terpampang nyata dengan kerugian triliunan. Penyelewengan bisa terjadi di level tertinggi dan di banyak daerah dengan pola serupa.
Pelajaran penting, lemahnya pengawasan dan sanksi ringan. Transparansi adalah musuh utama korupsi. Buka data alokasi per kabupaten, per kecamatan, per desa, online dan real time, mudah diakses, hingga nama penerima dan kuota. Petani harus bisa mengecek jatahnya lewat ponsel. Keterbukaan adalah disinfektan terbaik. Libatkan unsur independen, LSM agraria, akademisi, jurnalis, audit acak di gudang dan kios. Bentuk satgas gabungan, penegak hukum, Pemda, masyarakat sipil. Sanksi tegas, penjara, perampasan aset, pencabutan izin permanen, dan daftar hitam publik. Perkuat petani, sosialisasi eti dan hak, waspadai modus penipuan, sediakan kanal pengaduan sederhana dan rahasia, respons cepat. Pada akhirnya, kebijakan penurunan harga pupuk sebesar 20% adalah pedang bermata dua. Janji kesejahteraan bisa berubah jadi racun bila tanpa pengawalan ketat dan sistem berintegritas. Ini urusan kita bersama. Publik harus jadi pengawas aktif dan kritis. Pantau, suarakan, tuntut pertanggungjawaban. Nasib petani adalah nasib bangsa.